Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi Oma dan Opa, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu, Oma dan Opa mengikuti renungan hari ini. Kita patut bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dan dianugerahkan kepada kita. Kita patut bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tiada tara kepada kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melalui dan menjalani kehidupan ini sebagaimana adanya. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita syukuri semua itu dengan kembali kita akan menghayati setiap rangkaian perjalanan hidup kita melalui tuntunan firman Tuhan. Sebelumnya, mari Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita tundukkan kepala, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi ini kami dapat datang kembali kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami atas setiap anugerah, pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan kami alami, sehingga kami dapat menikmati kehidupan sampai saat ini. Selaku kaum usia indah yang sudah mengecap banyak asam garam dari pimpinan Tuhan, maka kami kembali ingin hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Oleh karenanya kerinduan kami untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan ingin kami dasarkan pada kebenaran sabda Tuhan. Ingin kami landasi dengan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan, agar kehidupan yang kami jalani, terlebih dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini, kami semakin memiliki kekuatan, kami semakin memiliki keteguhan. Tuhan bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu, Oma dan Opa sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bersabar dalam Penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, karena telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu
apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi ini. Yang berbahagia Oma dan Opa, Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya mendasarkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Renungan Harian edisi hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Dalam Renungan Harian edisi hari Kamis 12 Agustus 2021 diceritakan, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada seorang petani bercerita kepada seseorang. Petani menceritakan tentang kondisi dan keadaan prihatin yang sedang dialaminya. Ketika saat itu tengah berada dalam suasana musim kering, petani itu harus berusaha dengan keras menyirami batang-batang padi yang telah ditanamnya supaya dapat tetap terpelihara. Bahkan oleh karena musim kering yang ada, tidak jarang semakin rentan terhadap serangan hama. Sehingga bisa jadi, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, petani bisa berulang kali harus menanam padi oleh karena serangan hama, atau juga oleh karena sebaliknya, ketika musim hujan tiba dan banjir menjadi bagian yang melanda, maka tidak jarang padi yang baru ditanam itu harus terendam oleh air karena banjir. Semakin lama air itu merendam batang-batang padi yang baru saja ditanam, maka akan semakin kecil kemungkinan batang-batang padi yang baru ditanam itu bertumbuh, karena akan membusuk. Kembali dengan sabar petani harus menanami sawahnya. Dengan sabar petani harus kembali mengulang apa yang telah dilakukan di awal untuk mempersiapkan lahan sawahnya. Kesabaran itu diwujudkan oleh petani baik ketika musim kering ataupun ketika musim hujan, karena berharap akan ada hasil yang dinikmati satu saat nanti. Kesabaran Pak Petani menjadi kunci. Pak Petani dapat memperoleh hasil yang baik. Musim kering dengan kekeringan, petani harus bekerja keras untuk mencari air. Bahkan mungkin harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pompa air. Belum harus membeli bahan bakarnya agar dapat menyedot air dari sungai atau dari aliran irigasi. Musim hujan, petani juga harus bersiap untuk menanami bibit baru karena mungkin bibit yang sudah ditanam terendam banjir. Kesabaran menjadi kunci dalam kehidupan untuk mencapai keberhasilan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, 2 tahun kita jalani hampir dengan situasi dan keadaan pandemi. Ada mungkin di antara kita, Oma dan Opa, yang ingin segera keluar dari situasi pandemi ini, ingin segera bisa menikmati kehidupan normal seperti dulu, tanpa dibatasi ketika harus berkerumun, tanpa dibatasi
ketika harus duduk dengan jarak tertentu, semua pasti ingin. Usaha, kepatuhan, ketaatan mari juga menjadi bagian yang harus sabar untuk terus dilakukan Bapak, Ibu, Oma dan Opa. Betapapun kita berusaha, kita percaya waktunya akan tiba. Tapi sebelum waktunya itu tiba, maka kerja keras dan usaha yang penuh kesabaran dari sekarang menjadi bagian yang harus terus diperlihatkan. Kita harus menunjukkan kualitas yang penuh dengan kesabaran. Sekalipun duduk tak lagi bisa berdekatan, sekalipun kita tak lagi bisa berkerumun, sekalipun dari mana-mana kita harus segera mengganti pakaian kita, semua harus dilakukan dengan sabar. Karena kita tahu, ketika semua dilakukan dengan sabar untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, pasti Tuhan sediakan waktu dan caranya untuk kita bisa keluar dari semua itu. Sekarang ini ibarat proses. Kita tengah berproses untuk membiasakan diri dengan kehidupan yang baru, model yang baru, nilai-nilai yang baru, demi mendapatkan dan memperoleh sesuatu yang baru pula. Karenanya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nasihat penulis surat Yakobus disampaikan kepada orang-orang yang juga tengah berada dalam tekanan hidup. Khususnya adalah orang-orang miskin yang sedang ditekan oleh orang-orang kaya. Orang-orang miskin merasa tidak berdaya. Tekanan hidup yang dialami, yang dirasakan oleh karena mungkin kelaliman dan penindasan yang dilakukan orang-orang kaya terhadap mereka. Orang-orang miskin bisa saja kehilangan pengharapan oleh karena tekanan yang begitu berat, tekanan yang begitu bertubi-tubi. Mereka bisa saja merasa kehilangan harapan, putus asa. Bahkan mungkin bisa saja memilih jalan pintas. Tetapi penulis surat Yakobus mengingatkan mereka, sabar dalam penderitaan itu mengajak kepada kita untuk senantiasa menantikan Tuhan. Sabar dalam penderitaan berarti taat pada kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, patuh pada suara Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sabar dalam penderitaan berarti semakin mengajak orang-orang miskin yang sedang berada dalam penindasan itu untuk menunjukkan karakter asli mereka sebagai murid-murid Kristus. Murid-murid yang punya kualitas iman, kualitas keteguhan dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan itu sendiri. Begitu dengan kita, Oma dan Opa. Nasihat penulis surat Yakobus ini juga ditujukan kepada kita yang kini tengah berada dalam situasi dan keadaan harus hidup dengan pandemi. Bagi sebagian orang, hidup dengan situasi pandemi mungkin itu sangat tidak mengenakan. Mungkin itu membuat dia merasa tidak nyaman. Tapi bagi kita sebagai murid-murid Kristus, apapun realitas hidup kita, apapun kenyataan yang harus kita hadapi, mari kita belajar untuk memaknai bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi orang-orang percaya yang teguh dalam iman kepada Yesus. Melalui situasi yang sedang dihadapi dan yang sedang kita alami bersama, Tuhan mendidik kita dan mengajar kita untuk tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan kuasa dan campur tangan Tuhan.
Sebab siapakah kita? Kita manusia biasa yang ringkih, yang lemah. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, penulis surat Yakobus mengajak kepada kita, jangan bersungut-sungut. Jika situasi kehidupan yang kita jalani itu penuh dengan tekanan, jangan menggerutu, tapi jalani dan nikmati semua itu sambil tetap percaya, sambil tetap meyakini pada waktu yang sudah Allah tentukan, semuanya akan Tuhan akhiri. Penulis surat Yakobus juga mengajak kita agar kita tidak saling mempersalahkan dengan keadaan yang seperti ini. Tidak ada seorang pun Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi yang ingin hidup dengan situasi seperti ini. Tapi jika kenyataan sulit, kenyataan penuh penderitaan diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian dari kenyataan hidup kita, maka Tuhan melalui penulis surat Yakobus mengajak kita, belajarlah pada Ayub. Ayub yang tekun, Ayub yang tetap percaya, Ayub yang tetap memuji Tuhan, Ayub yang tetap bergantung kepada Tuhan sekalipun kesulitan itu menerpa bertubi-tubi di tengah-tengah kehidupannya. Ayub tidak menggeser imannya. Ayub tidak mengalihkan perhatiannya dari Tuhan. Ayub tidak mundur dari Tuhan, tetapi dia tetap bersujud di hadapan Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Demikian pula kita, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika hidup kita berada dalam kesulitan, berada dalam penderitaan, berada dalam keadaan yang tidak membuat kita nyaman, mari Oma dan Opa, mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita belajar dari nasihat penulis surat Yakobus agar kita juga meneladani tokoh iman kita, yakni Ayub. Dengan kita meneladani tokoh iman kita yang sabar dalam penderitaan, yang teguh dalam iman di tengah kesulitan, yang tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan meski penderitaan dan gelombang kehidupan menjadi bagian yang terus mendera dirinya, Ayub tidak dibiarkan. Ayub ternyata terus ditopang oleh Tuhan. Demikian pula kita, Oma dan Opa, sabar dalam penderitaan, dengan terus hidup dalam teladan iman yang benar yang telah dicontohkan kepada kita, akan membuat kita semakin punya kekuatan untuk berharap pada Tuhan, akan membuat kita semakin punya semangat untuk menjalani hidup dalam situasi dan keadaan yang baru. Percayalah, beriman kepada Allah di tengah situasi yang tak mudah tidak akan pernah membuat kita sia-sia. Amin. Mari Oma dan Opa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami telah dengar. Ajar dan berkatilah kami Tuhan, untuk dapat menghidupi firman Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami harus menjalani hidup dan berdamai dengan kenyataan yang penuh dengan berbagai kenyataan yang menurut kami tidak mudah, ajar kami untuk percaya dan yakin penuh hanya kepadamu, bahwa Engkau mengizinkan semua ini terjadi supaya kami semakin punya karakter sebagai murid-murid. Kami semakin punya kualitas iman di dalam Engkau. Dan karena itu, berkatilah kami Tuhan. Berkatilah kami para usia indah supaya kami juga tetap terpelihara dalam kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan,
Ada waktu Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, dan ada waktu Tuhan mengembalikan kami pada kenyataan yang jauh lebih baik. Karena itu kami mau berharap penuh dan bergantung penuh untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati aktivitas kami di usia indah ini. Berkati pelayanan gereja Tuhan. Berkati juga karya para pemimpin bangsa kami. Terlebih berkati saudara-saudari kami yang sakit, yang harus menjalani proses pemulihan bersama dengan keluarga dan saudara. Pulihkanlah mereka dan berkatilah mereka Bapa, supaya mereka punya kekuatan untuk terus melakukan aktivitas dan untuk terus memuji Tuhan. Kami menyerahkan setiap realitas hidup kami, pengharapan kami, pergumulan kami, rencana kami ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Kami percaya Engkau jugalah yang akan memimpin kami di hari-hari yang akan datang. Ini doa kami. Kami mau bawa, kami mau naikkan hanya kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Oma dan Opa, renungan kita pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.